Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin sore saya melihat anak-anak saya sedang bermain di halaman. Udara begitu panas. Mereka belumlah juga mandi. Padahal hari sudah hampir 4:30. Istriku bergegas dari dalam rumah keluar memanggil mereka untuk mengajaknya mandi dan bersiap-siap untuk sholat maghrib. Ya, anak-anakku dan istriku tidak tahu permasalahan yang sedang dialami oleh bapaknya. Sudah 3 bulan kita memang tidak ada hasil dari hasil trading DNA Pro. Sebelumnya ya mengalami beberapa bulan kita mendapatkan jalan keluar karena sudah hampir 1,5 tahun tidak bekerja. Kebetulan saya bekerja di dunia hospitality, ada di sebuah pulau, dan pulau tersebut ada industri pariwisata, dan seluruh tamu pariwisata itu didatangkan dari luar negeri lewat Singapura. Jadi pada saat pandemi Singapura tutup, ya tutup sudahlah pengunjung tamu ke pulau tersebut. Tepatnya di Pulau Bintan, dan kawasan industri wisatanya adalah Lagoy. Kebetulan kontrak kerja saya selesai dan saya pulang ke kampung halaman bertemu dengan anak dan istri. Saya mencoba bangkit untuk menghidupi keluarga saya dengan cara, karena mencari kerja sulit ya, karena saya juga sekeluarga malah terkena pandemi tersebut. Jadi 1 bulan sudah kita menyehatkan badan ya, dari penyakit tersebut, dan syukur alhamdulillah kami selamat. Tetapi tetangga kami banyak yang lewat. Saya mencoba peruntungan dengan bertani. Jadi saya pulang ke kampung halaman saya. Di sana kebetulan sebagian besar pekerjaan di kampung saya adalah petani, dan saya mencoba ikut bertani dengan mengeluarkan sedikit modal, bekerja sama dengan petani menanam timun, cabai, dan terong. Tanaman-tanaman itu tidak langsung panen dalam sebulan. Jadi dalam 2-3 bulan baru bisa panen. Ya, saya sudah melihat harga-harga timun, cabai, dan terong itu di pasaran sebelum panen. Saya udah lihat harganya bagus. Tetapi pada saat panen anehnya harganya turun. Sehingga kami cuman bisa break even point. Modal yang saya keluarkan kembali. Kebetulan kami menjualnya ke tengkulak, jadi tidak langsung menjual di pasar. Hari-hari saya ada di kebun, berolahraga sambil membantu cangkul, dan juga kita membuat kolam untuk menanam ikan, ya, untuk beternak ikan yang bisa dipergunakan untuk makan sehari-hari. Saya mendapatkan informasi dari teman bahwa ada sebuah platform yang bisa memfasilitasi investasi dan dengan cara trading, digital trading. Kebetulan dahulu kala tahun 95 saya pernah ikut, dan saya pernah invest juga di dunia trading, tetapi waktu itu belum ada internet. Jadi tetapi sudah ada komputer lah ya waktu itu ya. Itu di Jakarta, di tepatnya di gedung Gajah Mada, lantai berapa ya lupa, 31 atau 19. Ya, waktu itu
eh, ya kurang lebih tradingnya seperti itu. Ya, jadi kalau harga turun kita akan sell, ya. Kalau harga naik kita akan buy. Kalau harganya tren naik kita akan buy. Nanti kita sell pada saat mau turun lagi. Jadi ada selisih jual belinya. Nah, saya mengingat itu, lalu saya tanyakan legalitasnya. Legalitasnya, oh iya, namanya DNA Pro AI, DNA Pro Academy. Nah, legalitasnya itu dari Departemen Perdagangan, ada, lalu dari SIUPL, SIUPL, L ya. Lalu juga eh, saya lihat ada di video tanya jawab dan sebagainya, dan juga ada ucapan-ucapan selamat ya dari asosiasi perdagangannya, dari lembaga pemerintah juga ada ucapan selamat bahwa DNA Pro like untuk apa namanya, untuk beroperasi, dan juga dijelaskan bahwa robotnya, saya sebetulnya kurang begitu ngerti ya, mengerti teknik. Nah, robotnya itu bisa di copy ya, bisa dipakai juga oleh platform lain ya. Yang masalah teknis silakan, mungkin Anda cari cari tahu. Saya hanya bercerita tentang bagaimana keluarga saya mengalami sampai sekarang. Wah, saya mendapatkan keuntungan dari hasil trading di DNA Pro. Setiap seminggu sekali saya withdraw, dan uangnya dipakai untuk kehidupan sehari-hari, untuk beli beras, beli lauknya, untuk anak pergi sekolah, sampai membiayai juga kan. Tapi dengan kita hidup dengan cara yang sederhana. Karena DNA Pro kadang-kadang kita ada untung, kadang-kadang merah atau warna merah itu dia rugi, berarti ya kalah. Tapi kadang-kadang si robotnya itu dia berjuang. Pada saat keteter dia ada tim expert yang mengendalikan supaya tidak terlalu loss, kalah. Alhamdulillah saya tidak pernah dirugikan oleh DNA Pro. Sampai akhirnya pada tanggal 28 Januari tahun 2022, di saat DNA Pro sedang sangat bersemangat-semangatnya, semua member juga dalam keadaan sukacita, dan DNA Pro juga nampak kuat sekali ya. Tiba-tiba disegel. Nah, dari sejak itulah kita tidak ada penghasilan lagi dari DNA Pro. Nah, saya juga panik karena sampai eh, baru seminggu, saya kebetulan lambat narik ya di minggu itu, dan uang tabungan saya udah saya masukkan ke DNA Pro. Sudah narik tapi terlambat, keburu ditutup ya. Saya narik hari Jumat ya, hari Jumat ya, ya. Hari itu juga kalau nggak salah besoknya sudah disegel, sudah tidak boleh beroperasi. DNA Pro sebetulnya pada hari Jumat ditutup, hari Sabtu hari Sabtu kah ya. Ya, jadi setelah penyegelan itu tanggal 29 sempat trading DNA Pro itu dan ada profit ya. Saya sejak itu saya tarik profit saya, tapi sudah tidak sudah di freeze, dan tidak main lagi DNA Pro-nya. Jujur, minggu kedua kita tidak punya uang dan kita bingung untuk cari makan. Ya akhirnya jual-jual barang yang kita punyai. Ya, terus terang kita jual-jual barang. Sebulan setelah itu saya berusaha untuk kembali bekerja lagi di usia yang memang sudah di atas 50 tahun. Alhamdulillah masih bisa bekerja lagi saat ini. Berharap DNA Pro bisa kembali lagi, karena DNA Pro sudah ada izinnya, cuman mungkin dianggap kurang lengkap. DNA Pro dianggap bodong oleh sebagian yang ya, suka menulis atau suka
menayangkan tayangan-tayangan tentang trading. Nah, gue dianggap bodong. Semua saya nggak mengerti bodongnya, kenapa disebut bodong. Terus Ponzi, binari, yang saya tahu DNA Atro itu matahari ya, dan dia tidak membagi uangnya, uang downline-nya dibagi ke yang di atasnya ya. Ada mungkin ada bonus ya, ada komisi ya, seperti penjualan pada umumnya. Terus saya dengar memang uangnya langsung ke broker kan di Rusia. Secara teknis sekali lagi saya tidak mengerti. Cuman saya mengikuti tren positif, peluang yang bagus, yang ada izinnya, dan banyak banyak opini yang baik dari member DNA Pro. Nah sekarang berharap gini, ya, saya menilai ya secara pribadi, manajemen seperti Daniel Abe itu anak muda yang pintar. Ya, dia kalau didukung oleh pemerintah itu bagus, bisa menguntungkan pemerintah juga, bisa membanggakan. Terus juga teknologinya, ya teknologinya coba dilihat, teknologinya patut untuk diapresiasi. Manajemennya juga, ya coba kalau ada kelemahan, siapapun punya kelemahan. Anda punya perusahaan pasti punya kelemahan. Anda punya instansi juga pasti punya kelemahan. Semua punya kelemahan. Kalau kita dituntut atau dipermasalahkan secara hukum, secara peraturan-peraturan, pasti banyak kelemahan. Siapapun kalau diaudit pasti ada kelemahan, termasuk diri kita. Cuman kan kita ada moral. Ada moral, bangsa kita adalah bangsa yang berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dahulu kala bahkan bangsa kita sudah terbiasa dengan penyelesaian masalah, permasalahan-permasalahan yang seperti persis dengan Pancasila itu. Mufakat, ada kemufakatan, ada sekarang bukan lebih modern ya, ada permusyawaratan. Dan kita takut dengan Tuhan ya. Kalau kita terlalu membenci, terlalu menghancurkan, kita ingat dengan Tuhan. Kalau kita terlalu dendam, terlalu berprasangka, nanti bisa ada bau-bau kematian. Ya, jadi semua kita bangsa Indonesia harus takut dengan Tuhan, harus takut dengan Tuhan. Jangan terlalu jangan terlalu sembrono. Ya, ini adalah kita ini diberi hidup oleh yang memberi hidup untuk menjalankan kehidupan. Nah, oleh sebab itu, jalankanlah kehidupan dengan petunjuk-petunjuknya. Ya, di Al-Quran sudah ada untuk semua umat. Ya. Jadi Al-Quran boleh dibaca oleh semua umat. Ya. Injil itu dibaca oleh orang yang beriman. Saya dengar sih dari Ustadz seperti itu. Dan demikian pula kitab-kitab suci agama yang lain. Tidak ada mengajarkan tentang kebencian. Yang ada adalah penguasaan hawa dan nafsu. Pada umumnya itu. Dan nenek moyang kita sudah mewariskan azas-azas penyelesaian di kemasyarakatan. Dahulu kala nenek moyang kita sudah mengajarkan silih asah, silih asih, silih asuh. Ya, bahkan ada namanya silih wangi, itu konsep itu sebetulnya. Ya, saling mewangi. Ya. Coba diselesaikan permasalahan DNA itu dengan membina, ya, mengayomi. Karena di dalamnya kan ada rakyat ya. Para regulator kan
diamanatkan oleh rakyat. Saya berharap para rakyat, para pemimpin, juga aparat hukum, aparat keamanan itu satu kesatuan, satu kesatuan yang kita menjalankan budi luhur, tahu yang mana yang benar dan salah. Kembali lagi penyelesaian permasalahan itu ke Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Ingat, moralnya harus disertakan. Jadi tidak hitam atau putih. Kalau di mata hukum seperti itu. Coba moralnya. Coba tanya Mr. AB. Jangan pakai tekanan. Pak AB ditanya, misi visinya apa sih perusahaan itu? Dibuat untuk apa? Terus teknikalnya seperti apa? Ini orang, ini anak jenius ini. Coba dimanfaatkan ini anak jenius, tidak dimatikan. Ya kalau memang bermanfaat buat hajat hidup orang banyak dan memajukan bangsa kita, ada baiknya dirangkul, dibina. Jangan sampai nanti malah di luar negeri dia bikin kreasi yang bagus. Karena banyak anak bangsa yang berprestasi di luar negeri. Ya coba ini kita menonton sih sebetulnya, menyaksikan panggung penyelesaian digital trading Indonesia khusus umumnya dan DNA Pro pada khususnya, karena saat ini kan Kejaksaan juga sudah Kejaksaan Agung ya, Kejaksaan Agung sudah mengirim 7 jaksanya untuk mengawal kasus DNA ini. Saya yakin sekali keadilan akan ada di sana. Jadi semua aspek akan dilihat, bukan hanya aspek hukum saja. Ada moral, ada sosial, budaya, serta agama. Kita ini harus takut dengan Tuhan sebetulnya. Nafas yang dititipkan pada diri kita ini sebentar loh. Kalau tidak dimanfaatkan untuk hal yang baik, bagaimana nanti? Saya bilang, kalau manusia itu sudah lupa dengan dirinya, mengikuti hawa dan nafsunya, maka hawa-hawa kematian yang tidak baik itu tercium. Saya mengajak untuk rasakan rasa yang damai, yang tentram, yang menyenangkan. Ini bangsa kita terlalu, kalau ada permasalahan terlalu dihebohkan. Dan juga saya menghimbau kepada para yang suka berkomentar seperti saya berkomentar positif loh pada DNA. Ya coba sekali aja cari informasi positif. Coba Anda pelajari tentang DNA yang sebenarnya. Coba jangan dulu berkomentar. Anda ikut jadi member DNA nggak? Ya, Anda pinter sih ngomongnya, wah sampai teriak-teriak, gebrak-gebrak meja, sendal sekali di tanah, wah hebat sekali kamu. Kamu mau ngomong hebat pun itu kan hanya dohir kamu lah seperti itu. Banting-banting sendal seolah-olah orang hebat kamu itu. Makhluk yang dititipin nafas. Saya mengingatkan agar orang-orang yang nafasnya dikuasai oleh hawa dan nafsu segera bertobat. Segera bertobat. Saya nggak akan membiarkan ketidakadilan ada, saya akan berbicara terus. Para member DNA Pro, saksikan, ikuti, tonton. Ada
Ada yang dagelan, ada yang serius ya. Ini macam-macam nih di bangsa kita ini. Ya, ayo kita kepada regulator juga dengan kerendahan hati mohon secara bijak dan adil dan arif, bapak-bapak adalah ahli di bidang regulasi, tolong dibina Pak. Ini ada 200.000 orang, mumpung saat ini masih bisa diperbaiki. Kalau ada salah, saling memaafkan. DNA Pro, ayo bila perlu member-member DNA Pro kita sowan secara kekeluargaan ke Bapepti, Bapak Aldison, pada SWI, kita sowan, ayo kita berjuang dan berdoa ya pada Tuhan, kiranya kita diberikan kelancaran dan keselamatan. Karena saya yakin bapak-bapak juga manusia biasa ya. Sangat tertekan ya, di lain pihak menjalankan tugas ya, yang sudah digariskan, di lain pihak juga ini adalah rakyat kita ya. Dan kepada para member, ayo kita yang hanya bisa menyaksikan, ya saksikan dengan doa, yang bisa berjuang ya berjuang dengan kemampuannya masing-masing ya. Semua berusaha ya untuk kebaikan. Dana Anda patut diselamatkan, dana Anda patut diperjuangkan, karena itu hak Anda ya. Yaitu di MT4 dana tidak tertulis lagi kan, itu tidak wajar. Masa tiba-tiba hilang, selama ini kan tidak begitu. Kalau definisi pencurian adalah memindahkan kepemilikan dari satu orang atau kelompok orang kepada orang lain atau kelompok lain dengan cara licik. Dan orang yang melakukannya mempunyai kemampuan. Itu definisi pencurian. Ya. Ayo kita kawal mulai saat ini. Semoga ada titik cerah ya. Ya ini sekarang sudah sudah penyelesaiannya sudah di tengah-tengah. Semoga percepatan dengan harapan rakyat 200.000 orang dengan dana sekian bisa diselamatkan dan DNA Pro bisa dibina. Semoga Indonesia makin berjaya, makin maju, makin sejahtera. Terima kasih.